Ya, pasca sebulan setelah kenaikan harga BBM ini tentunya ikut memberi efek domino atau imbas terhadap kenaikan harga-harga lainnya seperti naiknya tarif penyeberangan, tarif angkutan truk dan juga tarif logistik. Untuk itu pada saat ini saya sedang berada di salah satu pasar di Jakarta Selatan untuk mengetahui apakah kenaikan tersebut juga berimbas terhadap kenaikan harga pangan atau harga sembako. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual yang menjual sembako dan juga pangan, yakni Pak Dedi. Halo Pak Dedi, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Mungkin kita ingin bertanya dengan kenaikan-kenaikan harga tersebut, apakah juga berimbas terhadap kenaikan harga cabai, harga bawang, tomat, atau sembako yang lain ya Pak? Untuk dalam 1 minggu ini alhamdulillah masih standar, ya kan belum ada kenaikan. Ya paling kalau naik juga paling 5.000, 10.000, itulah paling tinggi. Kalau kalau buat sekarang ini alhamdulillah lah, jadi cuma hanya pembeli yang berkurang. Terus kalau buat pedagang ya mungkin banyak banyak kali lubang tutup lubangnya gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, yang kira-kira stabil itu sestabil apa dan apakah ada perbedaan harga yang misalnya harga bawang atau cabai keriting atau cabai rawit itu dari sebelumnya berapa ke harga berapa tuh Pak? Kalau sekarang ini ya, ini buat cabai keriting bisalah kita jual 70.000 per kilonya. Tadi sebelumnya itu bisa mencapai 80, 120, ya samalah seperti rawit gitu ya kan. Bawang juga sampai 80. Tapi dalam jangka 2 minggu ini ya alhamdulillah udah mulai standar sampai 40.000 bawang merah. Dan rawit pun bisa dijual 75.000. Ya, kalau keriting pun bisa dijual 75.000 gitu. Untuk harga telur sendiri itu bagaimana Pak? Apakah ada kenaikan atau penurunan justru? Kalau buat sekarang ini ada harga telur dalam penurunan. Ya tadinya telur seharga 32.000 per kilo, sekarang makin makin lama makin berturun. Dari 30, 28 sampai 26.000 untuk per hari ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan ini sebetulnya apakah pengaruh itu apa sih kenaikan harga atau penurunan itu apa yang menyebabkan pengaruh? Apakah BBM atau ada yang lain-lain ya Pak? Kalau buat sekarang ini dengan harga BBM sih nggak pengaruh ya. Tapi mungkin karena cuaca kali ya kan. Ya kayak telur gitu ya kan. Telur kalau kena cuaca dingin, otomatis dia kan akan rusak gitu. Jadi bisa turun dengan harga gitu ya kan. Tapi kalau buat cabai, ya kalau cabai mah normal. Mau hujan, mau panas, dia tetap harganya nggak bisa stabil gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Oke, tapi tadi kan Bapak bilang 2 minggu ini masih cenderung stabil lah harga-harga bahan pokok ya, bahan pangan pokok. Ini mungkin Bapak ada harapan kah atau bagaimana sih pembeli sejauh ini Pak? Apakah juga menurun atau enggak? Tadi kan Bapak bilang sempat menurun itu dari kapan tuh Pak kalau boleh tahu menurunnya pembeli? Kalau penurunan pembeli setelah 2 minggu habis Lebaran Idul Adha sampai saat ini pembeli berkurang. Bisa dikatakan 75% hilangnya. Gitu. Jadi kita biasanya dulu jam 5 subuh kita udah sibuk ya kan. Sekarang jam 7 pun aja belum tentu ada orang. Gitu. Jadi kita banyaklah duduknya pada melayaninya gitu. Nah. Oke Pak Didi, ada nggak harapan Bapak terhadap untuk pemerintah atau untuk pembeli ke depannya? Ya kalau kita pedagang ini mah pinginnya rame gitu ya kan, apalagi dengan barang stabil. Ya karena mereka ini masih meragukan dengan keadaan Covid. Padahal kalau kita pikir mah Covid juga nggak ada. Karena contohnya kami di pasar pun belum pernah yang ada Covid gitu. Jadi mereka masih dihantui dengan Covid itu. Jadi mereka ya seperti pemajikan mungkin ya dikatakan tak penati gimana kita nggak tahu lah ya kan. Karena pembantunya jarang disuruh masuk ke pasar gitu. Jadi menimbulkan pasar itu jadi sepi gitu. Baik, terima kasih banyak atas keterangan dan informasinya Pak Dedi. Ya, pemirsa begitu tadi keterangan dari salah satu penjual di Pasar Santa bahwa diketahui selama 2 minggu terakhir justru harga-harga pangan pokok ini masih cenderung normal, namun justru pembeli yang justru jarang terlihat atau mengalami penurunan. Baik dari Jakarta, Shania Latas, Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.